Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita di dalam hukum-hukum dan permasalahan-permasalahan seputar pernikahan, yang mana pembahasan kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan walimatul ursi, yaitu pesta pernikahan. Kira-kira permasalahan apa saja yang terkait dengan ini, mari kita bahas pada kajian-kajian kita pada channel YouTube MZT Malang Raya yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Yang mana kajian kita pada kesempatan kali ini menerangkan tentang atau membahas tentang memenuhi undangan walimatul ursi. Kira-kira kita ketika mendapatkan undangan pesta pernikahan ini, bagaimana sikap kita dalam menerima undangan ini? Apakah memang kita harus berangkat untuk memenuhi undangan tersebut, atau kita boleh-boleh saja tidak hadir di situ? Nah, dari pertanyaan ini, keterangan yang ada di dalam kitab Fathul Qorib, beliau memberikan keterangan dengan demikian, wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun ay fardu ainin fil asohi, yang artinya kita mendatangi undangan walimatul ursi, mendatangi undangan pesta pernikahan wajibatun, hukumnya adalah wajib, hukumnya adalah fardu. Dan fardu di sini menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang paling kuat adalah fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Ketika undangannya itu memang adalah undangan walimatul ursi, undangannya itu adalah pesta pernikahan. Sebagaimana yang telah kami singgung pada video yang sebelumnya, kira-kira yang dimaksud dengan walima itu yang mananya? Apakah akad nikahnya, atau makan-makan setelah akad nikahnya, atau acara resepsinya? Itu kira-kira yang mana? Sudah kami terangkan bahwa yang namanya walima itu adalah to'amun, adalah nama untuk makanan yang disuguhkan, makanan yang diadakan ketika ada peristiwa-peristiwa yang membahagiakan, terutama dalam hal ini adalah peristiwa pernikahan. Ketika ada peristiwa pernikahan yang di situ memang secara umum itu adalah hal-hal yang sangat membahagiakan sekali, lalu kemudian pihak sahibul hajat, orang yang memiliki hajat itu menyediakan makanan, mengadakan jamuan, maka jamuan inilah yang disebut dengan walimah. Nah, memenuhi panggilan seperti ini, undangan walimah seperti ini, hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah fardu ain. Jadi, yang fardu itu adalah menghadiri acara makan-makannya. Walaupun nanti di ujungnya, sebagaimana yang keterangan di sini, di dalam kitab Fathul Qorib, dia menyatakan, wala yajibul aklu minha fil asoh. Untuk makannya sendiri, itu hukumnya tidak wajib. Untuk makannya sendiri, hukumnya tidak wajib. Yang wajib itu hadirnya. Kita hadir di situ, apakah nanti kita itu makan atau tidak makan, itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah hadir, dan saudara kita yang mengundang juga sudah tahu kalau kita hadir di situ. Itu yang penting. Urusan nanti makannya atau tidak makan itu nanti urusan yang lain. Bahkan dikatakan itu adalah tidak wajib. Ya, memakan hidangan yang ada di situ itu hukumnya adalah tidak wajib. Yang penting kita sudah hadir. Nah, kalau kemudian seperti yang banyak terjadi di sekeliling kita, yang namanya resepsi pernikahan, apakah kemudian menghadiri resepsi itu hukumnya wajib? Ya, tidak wajib. Belum tentu itu adalah wajib. Bisa menjadi wajib jika setelah akad nikah paginya itu tidak ada acara makan-makan. Jadi orang-orang ketika akad nikah ini diundang, lalu selesai kemudian menyaksikan prosesi pernikahan, akad nikahnya selesai, orang-orang langsung pulang. Tidak ada makan-makan, tidak ada bingkisan yang dibawa pulang, tidak ada sama sekali. Maka makan-makannya itu ternyata kok diadakan saat saat resepsi, ya, maka disitulah wajib untuk menghadiri walimah, karena makan-makannya ditaruh di sesi yang seperti itu. Tapi kalau sekiranya setelah akad nikah, ya setelah akad nikah ini ada makan-makannya, maka saat itulah yang disebut dengan walimatul ursi yang kita wajib untuk menghadirinya. Sehingga untuk acara resepsi di malamnya, resepsi di sorenya itu sudah tidak wajib lagi untuk menghadiri. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui tentang pemahaman ini. Bahkan malahan
menurut pendapat yang ashah hukumnya adalah fardhu ain. Artinya ketika kita tidak hadir, maka itu juga bisa menimbulkan dosa. Kita ketika tidak bisa atau tidak mau hadir undangan walimatul ursi itu juga bisa berdosa. Kecuali kalau memang ada udzur, yang udzurnya juga sama-sama fardu. Taruhlah misalkan panjenengan yang diundang ini adalah seorang ustadz misalkan. Lalu jenengan di waktu undangan walimatul ursi itu bersamaan dengan waktunya jenengan ngajar. Dan seandainya jenengan tinggal ngajarnya ini tidak ada yang menggantikan majelisnya antum ini tidak ada. Maka itu termasuk udzur syar'i yang membolehkan jenengan tidak hadir walimatul ursi dan panjenengan tetap mengajar. Itu termasuk di antara udzur-udzurnya. Atau misalkan panjenengan yang diundang itu dalam kondisi sakit, yang mana kalau misalkan memaksakan hadir di undangan walimatul ursi itu sangat tidak memungkinkan, bahkan bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah lagi atau bahkan menimbulkan kematian. Maka dalam kondisi yang seperti itu panjenengan tidak apa-apa untuk tidak hadir pada acara walimatul ursi. Ya, atau misalkan panjenengan dalam kondisi menjaga orang tua misalkan. Dalam kondisi menjaga orang tua dan orang tua panjenengan itu harus dijaga karena mungkin faktor usia atau mungkin faktor penyakit yang lainnya sehingga harus dijaga. Maka itu juga termasuk udzur untuk tidak menghadiri acara walimatul ursi. Dan ketika jenengan tidak bisa hadir, itu tidak apa-apa walaupun menghadiri walimatul ursi itu hukum dasarnya adalah fardhu ain. Tapi karena ada udzur, maka kefarduan ini bisa menjadi gugur. Nah, begitu juga misalkan panjenengan jaraknya itu jauh. Ya, memiliki jarak yang jauh. Jangan sekiranya dari tempatnya jenengan hidup ke tempatnya undangan itu sangat memerlukan memerlukan biaya, memerlukan tenaga yang sangat besar sekali. Sehingga jenengan kemudian mengambil keputusan tidak bisa hadir. Itu juga boleh-boleh saja. Karena memang jarak yang terlampau jauh. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita pahami dalam masalah menghadiri walimatul ursi, supaya kita tidak salah paham lagi tentang hukum menghadiri walimatul ursi. Hukumnya memang adalah fardhu ain, tapi perlu dirinci yang dimaksud dengan walimatul ursi yang sebelah mana. Apakah akad nikahnya, atau makan-makan setelah akad nikahnya, atau mungkin ketika resepsinya. Itu yang perlu dirinci terlebih dahulu. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari apa yang kami terangkan ini ada yang kurang jelas, atau mungkin kami menerangkannya terlalu cepat, atau mungkin di antara panjenengan ada yang ingin bertanya-tanya, bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan langsung kepada nomor admin yang tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan manfaat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan baik dari channel YouTube ini atau dari tempat-tempat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.